Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempraktekkan itu. Imam Bukhari buat satu bab khusus di dalam kitab Sahihnya, bab tentang khutbahnya Nabi. Di situ disampaikan Nabi ketika berkhutbah sangat jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah afsahun nas, manusia yang paling fasih di dalam berbicara. Beliau berbicara itu muqatta'an, harfa-harfa, kata Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam, ya. Kanat qira'atuhu harfa-harfa. Au kama qala, Nabi ketika berpidato atau menyampaikan sesuatu, Nabi berbicara itu per huruf, sangat jelas. Kadang ada poin penting, kalimat itu diulang. Dan itu banyak sekali termuat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara ulama yang meniru cara berbicara Nabi ketika menyampaikan ilmu, berpidato, dan itu memang butuh latihan. Butuh latihan. Ya, yang saya saksikan itu yang meniru cara menyampaikan sesuatu persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam tanda kutip persis sesuai riwayat, ya. Kita kalau bicara Nabi persis dengan orang selain Nabi Muhammad gak akan bisa persis, ya, gak akan bisa sama sampai kapan. Tapi yang dimaksud persis artinya paling tidak mirip dengan apa yang disampaikan sesuai dengan riwayat, yaitu Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau kalau mengajar itu per lafaz. Dan ya contohnya misalnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, begitu. Jadi per lafaz. Ya, kita orang Ternate repot. Ternate kan orang timur, satu kalimat langsung satu napas. Mereka buat satu joke, ya, satu candaan. Kalau lomba lari yang menang orang timur. Kalau orang Jakarta, orang Jawa, lomba lari dengan orang timur kalah. Karena kalau orang timur itu hitungannya 1, 2, 3. Kalau orang Jawa 1, 2, 3. Kalau orang timur 1, 2, 3. Sudah satu napas. Itu. Nah, Nabi bicaranya bagaimana? Harfa-harfa, per huruf, per kata, ya, per kata. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu contohnya kayak begitu. Jadi perkata itu, ya,
sangat jelas, luar biasa. Itu baru cara bicaranya Nabi Muhammad SAW. Sudah istimewa, ya. Dan gak butuh mukabbiru saut, speaker. Itu mukjizat Nabi Hajjatul Wada', haji perpisahan. Nabi khutbah di hadapan ratusan ribu orang, di riwayat, atau puluhan ribu. Nabi berbicara di zaman itu gak ada sound system. Antum bisa bayangkan yang meriwayatkan khutbah Nabi, sahabat yang ada di depan maupun yang paling belakang, bisa meriwayatkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi bicara tidak teriak-teriak, tapi bisa tersampaikan itu suara. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau cara berjalan juga beda dengan cara berjalan orang pada umumnya. Itu ulama hadis meneliti bagaimana sih cara berjalannya Nabi Muhammad SAW. Sudah cara berbicara juga beda ya dengan orang umumnya. Bicaranya luar biasa, perkata sangat jelas. Ada hal yang penting diulang. Kadang dan ulangnya itu sesuai dengan apa yang beliau sabdakan, yaitu innallaha yuhibbu witra. Allah mencintai sesuatu yang ganjil. Diulang ganjil 3 kali. Gak ada diulang genap. Ya subhanallah. Nabi berjalan diteliti oleh ulama hadis. Di antaranya Syekh Al-Lahji dalam kitab Muntahasul. Nabi ketika berjalan yang pertama kali dipijak bagian tumit. Kalau kita kan bagian depan. Jadi bagian tumit ini terlebih dahulu menginjak tanah, baru bagian depan kaki. Itu cara berjalannya Rasul Muhammad SAW. Ya, dan jalannya beliau tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, di tengah-tengah, sedang. Sebagaimana memaknai daripada ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, selalu posisinya di tengah. Ya, wa ja'alnakum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Pepatah mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah. Jadi cara berjalan Nabi juga di tengah. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Begitu juga nama agama yang dibawa oleh Nabi, Islam, itu berada di antara tengah. Bukan dari salam dan bukan dari istislam, tapi adanya Islam di tengah antara salam dan al-istislam. Jadi semua Nabi tempatkan di tengah. Dan fisik Nabi juga disebutkan oleh para sahabat, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'in wala biqasir. Nabi secara fisik tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, sedang. Itu. Tapi hebatnya kalau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di antara jamaah, dari kejauhan orang bisa tahu itu di sana Nabi Muhammad. Karena pundak beliau secara otomatis akan lebih tinggi dari orang lain. Gak bisa Nabi duduk di satu majlis kemudian kita ketika melihat mana ya Nabi Muhammad, pasti akan nampak perbedaan. Oh, itu Nabi Muhammad SAW. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ini manusia istimewa, manusia yang sangat istimewa. Kemudian dikatakan di sini Rasul SAW diceritakan semua yang Allah berikan itu yang paling terbaik. Cara berbicara, itulah cara berbicara yang terbaik. Cara berjalan, ya cara berjalannya Nabi Muhammad yang paling terbaik. Cara makan yang paling terbaik, cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara makan Nabi? Ya dia duduk layaknya hamba. Ya. Kemudian selesai makan, sisa makanan di jari diisap oleh Rasul SAW. Ternyata itu adalah satu cara makan terbaik, yang dimana di jari kita ada enzim yang membantu pencernaan untuk mencerna makanan yang kita makan. Begitu juga cara tidur Nabi, cara tidur yang terbaik yaitu di sisi kanan berbaring,
Dan sudah di riset bahwa tidur yang paling sehat adalah tidur yang semacam itu, di sisi kanan. Jantung tidak tertekan kalau kita menghadap ke kiri, itu tubuh kita menekan jantung sehingga dia tidak berjalan dengan maksimal. Tapi ketika kita tidur dengan sisi kanan, itu tidak ada tekanan bagi jantung, sehingga dia bisa memompa darah lebih lancar, sehingga bisa didistribusikan di seluruh tubuh. Itu cara tidur terbaik, cara makan terbaik, bahkan jam makan malam yang terbaik. Nabi makan qoblal maghrib. Dalam hadis makan malamnya Nabi itu sebelum maghrib. Itu dalam Sahih Bukhari ada. Ternyata di riset yang makan malam yang paling sehat itu sebelum maghrib. Kenapa? Yang pertama, untuk waktu tidur jangka waktunya agak lama. Ya, taruhlah orang tidur jam 10 malam, ya kan? Sehingga misalnya dia makan jam 6 sebelum maghrib, ya. Artinya dia belum tidur tuh jam 10, masih lama. Dia memberikan kesempatan waktu yang cukup lama untuk organ tubuh kita memproses dan mencerna makanan. Posisi terbaik ketika tidak dalam posisi tidur. Tapi kalau kita makan jam 9, kemudian tidur jam 10, itu makanan belum sempat dicerna, posisi kita sudah tidur. Sehingga pencernaan tidak secara maksimal mencerna makanan. Subhanallah, itu pola makan Nabi Muhammad SAW. Makan malam. Begitu juga bangun tidur. Nabi bangun tidur, sunnahnya apa? Dalam Sunan Abi Daud, Nabi tidak langsung berdiri masuk kamar mandi, tapi duduk sesaat dulu, menstabilkan kondisi, ya. Karena orang bangun tidur kan setengah sadar, takut langsung masuk kamar mandi kepleset, ya, kebentur. Nabi duduk sesaat sampai sudah normal ini fisik, baru Nabi masuk kamar mandi. Coba lihat, detail sekali sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak akan pernah salah apa yang dilakukan Nabi, dan memang yang paling terbaik karena tuntunannya langsung dari Tuhan. Yang menciptakan kita ini Allah yang ngatur. Nabi sunnahnya yang paling sempurna.